Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini ada bangsa yang lebih mengutamakan atau mengunggulkan usia muda atau masa muda. Namun ada pula bangsa di dunia ini yang lebih mengutamakan atau mengunggulkan usia atau masa tua. Contohnya, bangsa Yunani lebih mengunggulkan orang muda atau usia muda. Kita dapat melihat melalui lukisan, pahatan, maupun kisah-kisah atau cerita-cerita mereka yang selalu memperlihatkan orang muda yang berbadan kekar dan otot yang menonjol, seperti cerita atau kisah Hercules dan lain sebagainya. Tetapi bangsa Cina selalu mengunggulkan orang tua atau masa tua. Ini juga kelihatan dari lukisan, pahatan atau cerita mereka yang selalu menonjolkan orang tua yang botak atau berambut dan berjanggut, putih, panjang, bahkan yang sudah memutih. Namun saudara yang dikasihi Kristus, Alkitab tidak hanya mengunggulkan masa muda saja, atau juga tidak hanya mengunggulkan masa tua saja. Namun sepanjang rentang waktu kehidupan manusia, Tuhan tetap peduli. Hal itu sangat nyata kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 71 ini, yaitu doa sang pemazmur yang memohon perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur bersaksi bahwa Tuhan tetap sebagai penopang sejak dari kandungan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji. Itu dikatakan pada ayat yang ke-6. Dan juga menjadi harapan pemazmur ketika masa muda atau ketika usianya masih muda. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Begitu dikatakan dalam ayat yang ke-5. Bahkan menjadi tumpuan yang utama hingga masa tua atau ketika usia senja. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-9. Dan juga ayat renungan harian kita pada hari ini, yakni Mazmur 71 ayat 18, bersaksi, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku,
supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian dikatakan pada ayat yang ke-18. Saudara yang dikasihi Kristus, demikianlah juga Tuhan yang menopang, menolong, menyertai, bahkan menyelamatkan kita dari sejak kandungan, masa kecil atau masa kanak-kanak kita, juga saat masa muda kita, dan hingga masa tua atau usia senja. Alkitab mengingatkan kita saat muda, ketika kita masih memiliki kekuatan otot dan otak, janganlah kita hanya mengandalkannya, lalu menjadi sombong, angkuh, congkak, dan pongah. Sebab hanya Tuhanlah andalan kita yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Mazmur 71 mengajarkan kepada kita, di sepanjang rentang waktu kehidupan kita, Tuhan sajalah andalan kita dan yang telah berkarya di dalam kehidupan kita. Nats renungan kita hari ini melalui doa Sang Pemazmur mengajak kita agar dalam masa tua dan ketika rambut telah memutih, agar terus-menerus menaikkan doa kita ke hadirat Tuhan, agar Tuhan tidak membuang dan meninggalkan kita, terutama pada saat ini ketika kita menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, yang katanya sangat rentan terhadap lanjut usia atau usija, yaitu usia senja. Agar kita tetap memohon dan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita dalam masa tua. Dan juga mari kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, agar Tuhan juga tidak meninggalkan para pendeta pensiun yang telah lanjut usia, di mana mereka juga telah berkarya saat masa muda mereka hingga masa tua mereka di HKBP. Namun setelah pensiun, akankah dibuang begitu saja? Sebab dana pensiun HKBP akan dibubarkan oleh OJK karena hutang dana pensiun HKBP sebesar 116 miliar rupiah. Mari kita semua memohon melalui doa kita seperti doa pemazmur di sini. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ketika Tuhan Allah tidak meninggalkan kita, melainkan tetap menyertai kita hingga masa tua, maka hal itu akan menjadi sebuah kesaksian kepada angkatan atau generasi muda atau generasi penerus, bahwa hanya kuasa keperkasaan Tuhan Allah sajalah yang mampu menolong semua orang dari sejak dahulu kala hingga saat ini, kini dan di sini, maupun pada masa yang akan datang. Selamat panjang umur, selamat bersaksi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah yang berkuasa dan
yang perkasa dari sejak zaman dahulu kala, juga pada masa kini, hingga pada masa yang akan datang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon kepadamu, ya Bapa, kiranya Bapa tetap menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan yang perkasa. Kini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau telah menyertai kami sejak dari kandungan, baik pada masa kecil, juga saat masa muda kami. Biarlah Tuhan juga yang tetap menyertai dan tidak meninggalkan kami hingga masa tua, di usia yang telah senja, di saat rambut kami telah memutih. Tolong kami Tuhan, di usia tua kami boleh menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kuasa keperkasaan-Mu yang telah menyertai, menolong, menopang, dan menyelamatkan kami. Kepada angkatan muda kami, yakni generasi penerus kami memohon Tuhan, tolong dan berkati gereja-Mu HKBP agar mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dana pensiun HKBP yang kini terbeban dengan hutang 116 miliar rupiah, agar OJK tidak membubarkannya, sehingga para pendeta yang telah pensiun boleh merasakan kuasa keperkasaan tangan kasih dan anugerah Tuhan melalui dana pensiun HKBP. Kami percaya bahwa Tuhanlah Raja dan Kepala Gereja dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Tolong dan berkati bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar mampu memutus mata rantai COVID-19 hingga pandemi virus corona berakhir dari negara kami dan juga dari dunia ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kepedulian kami terhadap sesama kami lebih kuat dan lebih besar ketimbang keserakahan dan egosentrisme kami. Agar nyala api kasih kami melebihi dorongan kebencian kami. Agar pengampunan dan belas kasihan kami lebih mendesak ketimbang kecenderungan kami untuk mempersalahkan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.
Shalom.